Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan hidup dalam jalan-Mu, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan.
agunglah karyamu, Yesus, kami bersyukur padamu. Oh, Yesus, kami bersyukur padamu. Oh, Yesus, kami bersyukur padamu. Oh, tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Bimbing kami oleh kebenaran firman-Mu, hidup seturut rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 1-22. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas Raja Israel, Amasya anak Yoas Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud bapak leluhurnya. Ia berbuat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya. Sebab yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ia mengalahkan Edom di lembah Asin, 10.000 orang banyaknya, dan merebut Sela dalam peperangan itu. Lalu dinamainyalah kota itu Yokteel. Begitulah sampai hari ini. Pada waktu itu Amasya menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Tetapi Yoas Raja Israel menyuruh orang kepada Amasya Raja Yehuda, mengatakan, rumput duri yang di Gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di Gunung Libanon. Bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di Gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak rumput duri itu. Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu, dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka, sehingga engkau jatuh, dan Yehuda bersama-sama engkau. Tetapi Amasya tidak mau mendengarkan. Sebab itu majulah Yoas Raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amasya Raja Yehuda, di Bet Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel, sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas Raja Israel menangkap Amasya Raja Yehuda, anak Yoas bin Ahasya, di Bet Semes. Lalu Yoas masuk ke Yerusalem dan membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat di dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja, juga orang-orang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Selebihnya dari riwayat Yoas, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, dan bagaimana ia berperang melawan Amasya
Raja Yehuda? Bukankah semuanya tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria di samping raja-raja Israel. Maka Yerobeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amasya bin Yoas, raja Yehuda, masih hidup 15 tahun lamanya sesudah matinya Yoas bin Yoahas, raja Israel. Selebihnya dari riwayat Amasya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Di Yerusalem orang mengadakan persepakatan melawan dia, sebab itu larilah ia ke Lakis. Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis. Lalu dibunuhlah dia di sana. Diangkutlah dia dengan kuda, lalu dikuburkan di Yerusalem di samping nenek moyangnya di kota Daud. Segenap bangsa Yehuda mengambil Azarya yang masih berumur 16 tahun dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elat dan mengembalikan kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Amin. Bapak Ibu, kali ini kita belajar dari riwayat Raja Amasya yang memerintah Yehuda selama 29 tahun. Cukup lama sebenarnya. Dikisahkan bagaimana Raja Amasya memperkokoh kerajaannya dengan menumpas pegawai-pegawai yang dulu membunuh ayahnya. Mungkin maksudnya membersihkan dari orang-orang yang berpotensi menentang dia. Dan setelah itu dia mengalahkan Edom di lembah Asin. Dikisahkan ia mengalahkan 10.000 orang banyaknya tentara Edom itu dan merebut Sela. Sampai di sini Yehuda di bawah pemimpinan Ahasya sangat baik. Tetapi sayang kemudian Amasya menjadi sombong dan arogan, sehingga ia menantang-nantang Raja Yoas bin Yoahas, Raja Israel, untuk beradu kekuatan. Sebenarnya Yoas tidak demikian saja menyambut tantangan Amasya. Ia bahkan memperingatkan. Tetapi Amasya mengabaikan peringatan dari Yoas. Amasya menantang malapetaka. Dan kita tadi membaca Amasya dikalahkan oleh Yoas. Kekalahan Amasya menghancurkan Yerusalem, membuat Yerusalem kehilangan benda-benda perkakas rumah Allah karena dijarah. Peristiwa ini memicu pemberontakan dalam negeri, sehingga Amasya terpaksa melarikan diri ke Lakis. Pelariannya tidak dapat menyelamatkan dirinya dari pemberontakan. Dan akhirnya Amasya dibunuh di Lakis. Nama Amasya berarti kekuatan yang datang dari Allah. Tetapi sayangnya, Amasya lebih mengandalkan kekuatannya sendiri. Dari kisah Raja Amasya kita belajar beberapa nilai kehidupan. Yang pertama, awal yang baik harus dijaga. Dikatakan di ayat 3, Amasya melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi sayang, di dalam perjalanan pemerintahannya, yang sebenarnya karena diawali bersama dengan kebenaran dalam Tuhan, ia memperoleh kemajuan demi kemajuan. Strategi-strategi yang baik, mengokohkan kerajaannya. Tetapi sayang tidak dijaga. Racun kesombongan dan keserakahan merasuk di jiwanya. Tidak dapat terbendung. Ingin lebih, ingin dikenal, ingin menjadi yang nomor satu. Akibatnya menjatuhkan dia. Bapak Ibu, kehidupan yang kita terima dari Tuhan adalah sebuah perjalanan yang harus kita tempuh terus-menerus bersama dengan Tuhan. Jangan melenceng. Lepas dari Tuhan dan berjalan dengan pemikiran kita sendiri. Yang kedua, kita belajar jangan menantang malapetaka. Peringatan Yoas Raja Israel kepada Amasya Raja Yehuda seharusnya
menjadi perhatian untuk lebih menimbang-nimbang adalah tidak bijaksana bila seseorang hendak melakukan sesuatu tetapi melakukannya karena nafsu, tidak melalui pertimbangan yang bijaksana. Bila kita tahu sesuatu itu berbahaya, beresiko tinggi, dan hasilnya tidak seberapa, mengapa harus ditempuh? Mengapa harus dilakukan? Mengadu tenaga, peperangan bersama dengan Israel adalah hal yang salah. Karena mungkin tidak didasari pada hubungan yang baik, persahabatan. Ini bukan mengadu antar dua sahabat, karena Yoas sangat tersinggung sehingga mengatakan kepada Amasya, engkau ini rumput duri. Ini harus menjadi peringatan bagi kita semua. Dengan siapa kita berurusan? Apakah dia orang baik? Apakah maksud kita ditanggapi dengan baik? Apakah dia bersahabat atau malah tersinggung dan membuat pertandingan menjadi peperangan? Karena kita melihat yang terjadi bukan adu tenaga tetapi peperangan. Karena kemudian Yoas Raja Israel itu menjarah Yerusalem. Dua hal ini kita pelajari Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengawali dengan baik, harus menjaga sampai akhir pelayanan kita. Dan jangan membahayakan diri dan juga orang-orang yang kita pimpin dengan mengambil tindakan-tindakan yang tidak bijaksana, yang menantang malapetaka. Biarlah hikmat yang dari Tuhan dan kuasa Allah Roh Kudus menolong kita melangkah dalam kebijaksanaan ilahi, mengambil keputusan-keputusan yang tepat, sehingga memberkati hidup kita dan keluarga dan juga komunitas kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Demikian pagi hari ini, Engkau mengajar kepada hamba-Mu kebenaran-kebenaran firman untuk kami hidup bijaksana. Segala sesuatu yang kami awali dengan Tuhan adalah pasti mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena berjalan dengan Tuhan adalah kebenaran. Maka kami harus menjaga hubungan kami dengan Tuhan secara intens. Karena ini syarat utama berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Dan kami ada dalam jalur-Mu Tuhan. Dan berilah kami hati bijaksana selalu. Bijaksana atas segala kemajuan yang kami terima sebagai syukur kepada Tuhan. Dan bijaksana dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya, baik hidup pribadi, keluarga, maupun dalam kami bergereja, bermasyarakat. Allah Roh Kudus tuntunlah kami. Demikian doa kami menyertai sepanjang hari ini, kehidupan kami berjalan bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.